Kasus pembacokan di Jalan S.L. Tobing, Kota Tasikmalaya dinilai praktisi hukum sudah semakin ngawur. Hal tersebut karena persoalan ini diduga terus digiring ke ruang politik sehingga terjadi distorsi informasi. Terbaru, salah satunya disuarakan oleh anggota DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, yang menyampaikan terjadi proses hukum yang bermasalah dalam menangani perkara telah vonis tersebut. Praktisi hukum sekaligus akademisi dari Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Dr. Haji Nana Suryana menilai, kontroversi kasus pembacokan di Jalan S.L. Tobing sudah semakin ngawur. Pasalnya persoalan ini dinilai terus digiring ke ruang politik sehingga terjadi distorsi informasi. Hal ini memunculkan kontroversi di mana opini salah tangkap terus dibangun, termasuk oleh anggota DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka yang menyuarakan adanya proses hukum yang bermasalah. Apa yang disuarakan Rieke Diah Pitaloka cenderung belum mendapatkan informasi secara utuh. Politisi PDI Perjuangan itu hanya mendapatkan informasi sepihak dari keluarga dan kuasa hukum pelaku. Sejumlah pernyataan Rieke yang menurutnya perlu diluruskan sesuai kacamata hukum, seperti menyamakan kasus pembacokan di Tasikmalaya dengan kasus Pina di Cirebon yang tidak relevan. Soal analisa Rieke bahwa putusan hakim keliru dalam menjatuhkan vonis kepada para terdakwa. Secara hukum, menurut Nana, hal tersebut dinilai berlebihan. Terlebih anggota DPR RI tersebut tidak memiliki latar belakang akademik bidang hukum. Selanjutnya soal sebutan salah tangkap yang secara langsung menjustifikasi. Padahal proses penyidikan sampai jatuhnya vonis menunjukkan bahwa prosesnya sudah dilengkapi. Setidaknya terdapat 2 alat bukti. Dengan tujuan apakah ada yang dikenalinya? Jelas kan, ini sebetulnya masalah tidak terlalu rumit ya. Ini kan mekanisme sudah berjalan ya. Yang 4 orang kan sudah ada putusan. Kalau misalkan tidak setuju terhadap putusan pengadilan negeri yang sudah diambil kemarin, lakukan upaya banding. Sambil adakan suatu pengawalan. Nah, kalau misalkan ya dilaporkan ke Komisi 3, itu kan lembaga politik, jadi ternyambung gitu. Sekarang mekanisme yang bisa ditempuh oleh para pihak, lakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan prosedur yang ada. Jangan sampai ya menyimpang dari aturan hukum yang sudah diatur gitu. Soal pernyataan yang menyatakan bahwa pelaku tidak didampingi pengacara saat menjalani pemeriksaan, menurutnya sudah jelas pelaku mendapatkan bantuan pendampingan dari Pradi pada awal pemeriksaan. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.